Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi, SSI MTPSD, beserta segenap jajaran pimpinan di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer. Yang kami hormati narasumber pada siang hari ini, Dr. H.F. Fatwa Ramdhani, SSI MSc, Asisten Profesor at University of Tsukuba, Jepang. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan, serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Di hari yang penuh optimis ini, Rabu 20 Oktober 2024, segala puji dan syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terlaksana kegiatan kuliah tamu GOAI Present Issues and Future Challenges. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya kepada yang terhormat Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi, SSI MTPSD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama juga terima kasih ke Pak Fatwa. Selamat datang kembali ke Filkom. Ini dosen Filkom Pak Fatwa. Saya tetap menganggapnya dosen Filkom. Jadi supaya rutin datang kembali ke Filkom. Serta teman-teman, para dosen, adik-adik mahasiswa. Jadi ini selalu saya sampaikan ke para mahasiswa. Salah satu program dari universitas itu ada 3-in-1 ya. Bagaimana perkuliahan itu juga diisi dosen dari luar, profesor dari luar, serta praktisi. Saya selalu menyampaikan supaya tidak seperti kata dalam tempurung, mendapatkan wawasan yang lain. Bagaimana sih perkembangan ilmu-ilmu yang mutakhir di luar. Makanya kita undang profesor-profesor dari luar, sekali juga praktisi. Jangan-jangan yang kita pakai ini nggak sesuai dengan yang ada di industri. Makanya selain ada profesor juga ada praktisi yang kita masukkan. Salah satu kegiatannya seperti hari ini. Jadi jangan nganggap ini nambah-nambahi materi saja, memperberat kuliah. Enggak, supaya kalian benar-benar paham. Ini loh trennya saat ini seperti apa. Begitu juga untuk praktisi. Jangan sampai nanti setelah kalian lulus, loh yang saya pelajari kok beda ya yang digunakan oleh industri. Nah, makanya praktisinya juga kita undang, meskipun tidak secara bersamaan. Jadi itu upaya dari universitas sekaligus juga fakultas supaya benar-benar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Jadi sekarang itu fakultas, departemen, program studi, tugasnya itu tidak hanya menjalankan kegiatan akademik, memberikan perkuliahan, praktikum selama kuliah, tapi dalam tanda petik juga menjamin bahwa setelah lulus itu indikator kontrak dekan dengan rektor. Jadi ada ukuran setelah lulus. Yang pertama, cepat mendapatkan pekerjaan. Jadi ada poinnya antara 0 sampai 1 tahun gitu. Jadi kalau semakin cepat maka poinnya semakin besar. Poin untuk siapa? Itu fakultas. Jadi semakin cepat lulusannya kerja itu semakin bagus. Atau setelah selesai kuliah langsung studi lanjut, itu juga dinilai. Atau setelah itu langsung berwirausaha, berwira swasta. Jadi tidak sekedar memberikan perkuliahan, menjalankan kegiatan akademik, tapi fakultas diberi beban supaya lulusannya itu berkualitas. Ukurannya ada 3 tadi, cepat kerja, atau cepat studi lanjut, atau cepat berwirausaha. Jadi salah satu upaya ya seperti ini. Siapa tahu nanti Pak, dan saya yakin Pak Wata akan memberikan wawasan gitu. Ini loh, orang-orang komputer itu tidak melulu kalau lanjut studi itu ya ilmu komputer atau informatika, tapi ada bidang-bidang lain yang memang interseksinya itu cukup besar dengan bidang kita.
Nah, wawasan kan jadi semangat. Ini nanti kalau studi lanjut di Tsukuba seperti ini, sama tahu nanti banyak yang istilahnya lebih semangat gitu kan, dan insya Allah akan dapat seperti itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih ke Pak Fatwa gitu ya. Semoga akan memberikan wawasan yang lebih ke para mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik serta rekan mahasiswa yang kami banggakan, selanjutnya kita akan simak bersama kuliah tamu GOAI tentang Present Issues dan Future Journeys. Saat ini akan dibantu moderator, salah satu dosen di Fakultas Ilmu Komputer juga. Untuk itu kami persilakan kepada Dr. N. Budi Dharma Setiawan Eskom MSc untuk bisa menjadi moderator pada saat. Terima kasih. Monggo. Pembicara kita kali ini nanti mungkin beliaunya juga akan memperkenalkan diri sendiri, tapi tadi juga sudah diperkenalkan oleh Pak Dekan bahwa beliaunya desain Telkom. Baik, saya bacakan sedikit ya. Namanya adalah Fatwa Ramdhani. Kemudian kelahiran tahun 1985. Kemudian jadi kalau kita lihat ini beliaunya masih cukup muda ya, tapi prestasinya top ya. Beliau lulusan dari Universitas Indonesia, Departemen of Geography, kemudian melanjutkan studi master di Tohoku University dan juga langsung ke studi doktoral di Tohoku University juga pada program Earth Science. Ya, kemudian setelah lulus sempat bekerja di beberapa perusahaan multinasional dan kemudian gabung di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya sejak tahun 2014. Lalu kemudian hingga tahun 2022 beliaunya menjabat sebagai asisten profesor di Graduate School of Humanities and Social Science di University of Tsukuba, Jepang. Jadi saat ini Pak Fatwa berdomisili di Jepang dan aktif di Tsukuba. Ya, senang sekali beliau bisa kembali ke sini lagi, memberikan insight buat teman-teman mahasiswa di sini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat. Baik, biar nggak lama-lama, kita langsung saja. Saya persilakan Pak Fatwa, Dr. Fatwa Ramdhani untuk tampil ke depan. Kita beri aplaus. Hampir 10 tahun yang lalu, sekitar bulan Oktober 2014, itu saya memberikan kuliah tahun pertama di Filkom. Dulu namanya belum Filkom, dulu namanya PT IKA. Filkom belum punya gedung besar seperti ini. Jadi karena nggak punya ruang kuliah umumnya itu dilakukan, kalau saya tidak salah, di gedung rektorat yang Madinah ya. Dulu sekali, 10 tahun yang lalu. 10 tahun kemudian saya pulang kampung, balik lagi ke sini, memberikan kuliah lagi, tapi tempatnya sudah beda, sudah mewah luar biasa. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa Filkom ini ya. Nah, adik-adik sekalian, bapak ibu yang saya hormati, salam kenal, saya Fatwa Ramdhani, saya alumni Filkom. Alumni Filkom 2014 akhir sampai 2021 akhir. Sejak 2022 awal saya sudah di sekolah. Adik-adik sekalian, teman-teman mahasiswa, sebelum saya mulai, saya mohon maaf, saya tidak melepas masker karena kondisi kesehatan saya ya. Jadi masih ada flu, jadi untuk meminimalisir tersebarnya bakteri ke Anda, saya tetap mengenakan masker. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Jadi Anda bisa dengar suara saya agak beda kan ya, nggak normal suaranya, tersendat gitu. Di Tsukuba masih musim dingin, jadi di sana masih minus suhunya. Datang ke sini suhunya sudah di atas 25 derajat. Jadi saya sekarang masih adaptasi. Jadi suhu yang minus ke suhu yang agak tinggi. Jadi ada proses aklimatisasi. Saya masih butuh waktu untuk
mengadaptasi dengan cuaca di Jepang. Sebelumnya ada yang pernah dengar tentang GeoAI atau GeoAI? Kalau AI-nya mungkin Anda sudah biasa ya. AI itu adalah artificial intelligence. Tapi kalau Geo itu apa sebetulnya? Ada yang tahu? Yang duduk di paling pojok belakang di bab hitam, mbaknya boleh berdiri. Ya, Anda. Ya. Itu tuh paling belakang. Pojok paling belakang udah jilbab kan? Coba berdiri. Pernah dengar nggak apa itu GeoAI? Nggak pernah. Sekarang Mas yang di paling pojok kiri belakang. Iya, Anda. Iya, berdiri. Pernah dengar? Belum pernah. Yang paling depan sekarang, Masnya. Iya, Anda siapa lagi? Pernah dengar GeoAI? Belum pernah. Tapi kalau BioAI atau bioinformatik pernah dengar? Bagaimana dengan geoinformatik? Dulu di Jepang ada geoinformatik, ini sekarang tinggal sejarah mungkin. Nggak juga. Oke. Kita akan bahas tentang GeoAI, tapi dalam materi kuliah hari ini saya akan bagi beberapa bagian. Seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi di awal, ya, saya akan memberikan insight, wawasan tentang University of Tsukuba. Apa itu University of Tsukuba, di mana lokasinya, prestasinya, penelitiannya, mahasiswanya, terakhir nanti lab saya. Kemudian saya akan terangkan ke Anda SDG ini penting sekali. Mungkin di beberapa di antara Anda sudah pernah mendengar tentang SDG. Kalau di Jepang, SDG itu diajarkan, dikenalkan dari kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD. Jadi anak saya yang di sana itu nanti sudah tahu apa itu SDG. Ya. Lalu kita akan masuk ke kuliah inti kita, apa itu GeoAI. Terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Foto ini saya ambil dari sugoi. Di Jepang ada gitu. Tahu nih. Ya, saudara sini. Oke, foto ini saya ambil dari ruang lab saya di lantai 3. Anda bisa lihat sakura ya, indah sekali. Ini nanti mulai cepat, mekar full bloom seperti ini. Sekarang belum. Ini kampus Tsukuba. Kampusnya salah satu kampus terbesar kedua di Jepang dari sisi area. Yang terbesar pertama itu Kyushu, kedua Tsukuba, ketiga Hokkaido di utara. Area, bukan yang lain, bukan prestasi, luas area. Jadi saya akan menjelaskan ke Anda tentang sejarahnya, lokasinya, bagaimana akses mahasiswanya, ada berapa penelitian, capaian, kolaborasi, aktivitas di masa depan dan laboratorium saya. Oke, brief history. Jadi kampus Tsukuba itu awalnya SMA, ya 1872. Dia hanya SMA kecil di kampung. Sebetulnya bukan di Tsukuba, posisinya masih di Tokyo. Kemudian pada 1893, nah ini penting. Anda tahu olahraga judo kan, yang banting-banting orang itu. Nah, penemunya itu adalah rektor Tsukuba. Jadi dia yang bikin olahraga judo. Jadi judo itu asal muasalnya dari kampus Tsukuba itu. Kemudian tahun 1949 baru kemudian dari SMA berubah menjadi kampus. Dulu namanya masih kampus pendidikan, Tokyo University of Education. Lalu 1973, nah ini juga sejarah penting. Tsukuba itu nggak punya manusia, dia nggak ada samurai di situ. Tidak seperti Kyoto, Osaka dan sebagainya, itu hutan kosong. 1970 pemerintah Jepang itu membuat sebuah perundang-undangan, kita harus punya satu science city, kota ilmiah. Ya, jadi Tsukuba itu science city nama lainnya ya. Jadi hutan diratakan, dibuat desain kota, makanya jalan-jalan di kota Tsukuba itu luas-luas. Yang pernah ke Tsukuba itu Pak Riswan pernah saya undang berpikir yang 1 minggu, lumayan itu dia besar. Beliau lihat roket jaksa, lihat jalan kota yang didesain sedemikian rupa, yang tidak punya sejarah panjang. Kota yang memang didesain 1970. Nah, 1973 kemudian berubah nama dari Tokyo University of Education menjadi University of Tsukuba.
Terakhir 2004 statusnya berubah meningkat menjadi National University. Jadi kalau di Indonesia kita hanya mengenal 2 jenis kampus, kampus negeri dan swasta. Kalau di Jepang ada 3 jenis kampus, Imperial University, National University, and Private University. Imperial University itu kampus saya, Tohoku University, Tokyo, dan Kyoto, itu di bawah kerajaan. Selebihnya National University atas kampus negeri, baru dari bawahnya lagi ada Private University, Waseda, Sumeka, Beppu, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada 3 jenis universitas. Itu sejarah singkatnya, nanti Anda bisa cek nanti di website ini. Kemudian ada yang tahu lokasi scuba di mana? Iya, sesungguhnya di Jepang. Mas yang paling depan ya, yang barusan dorong-dorong matanya. Ya. Tahu nggak di mana lokasinya? Saya tahu. Setiap pertanyaan dari saya yang berhasil Anda jawab, Anda berhak mendapatkan buku saya. Ya nanti Pak Budi tolong mencatat ya, siapa yang tadi berhasil menjawab. Sampai detik ini belum ada yang berhasil menjawab soal. Nanti Anda bisa pilih di website saya, di website web saya. Anda bisa pilih buku yang mana yang Anda mau, nanti saya pesankan. Gitu ya. Kecuali buku terbaru saya. Kenapa? Masih mahal banget. Kalau buku-buku yang masih terbitan Google Press, terbitan Gramedia, Bumi Aksara, Anda bisa akses di Indonesia. Kalau yang terbitan Springer Nature yang terbaru kemarin, itu masih terlalu mahal harganya. Ya. Lokasinya nggak jauh dari Tokyo, enak banget. Ya. Hanya sekitar 60 km kalau ditempuh pakai kendaraan pribadi, nomor 4 sekitar 55 menit. 55 menit sudah sampai di Tsukuba. Jadi dekat banget lokasinya dari Tokyo, dekat sekali. Dan buat mahasiswa nyaman banget. Kenapa? Karena pengelolaan dekat gitu. Anda mau ke Disneyland Tokyo, dekat. Anda mau ke Tokyo Skytree, dekat. Anda mau ke Imperial Palace, kerajaan, dekat ya. Kemana-mana bisa akses pakai bus, pakai transportasi umum, ada namanya TX, Tsukuba Express. Atau Anda mau fashion, Anda mau Akihabara, Anda mau lihat manga, mau ketemu Naruto, kawan-kawan. Tempatnya sangat nyaman. Ya. Jadi banyak dipilih oleh mahasiswa asing karena aksesibilitasnya sangat tinggi. Dan saya biasanya selalu pilih bandara Narita. Kenapa? Karena kalau dari Narita ke Tsukuba itu cukup naik bus 50 menit sampai. Tapi tiketnya agak mahal. Kalau Anda mau cari tiket yang murah, Anda bisa turun di Haneda. Ya, PP sekitar 6 sampai 8 juta sudah PP. Cari jauh-jauh hari, 6 bulan sebelumnya, 8 bulan sebelumnya. Atau Anda mau kerja 1 tahun depan, booking dari sekarang bisa. Turun di Haneda, ya, cari tiket-tiket promo. Bisa diakses pakai bus, bisa diakses pakai JR, Shinkansen, juga bisa diakses pakai Tsukuba Express, sangat nyaman. Dan Tsukuba itu punya 3 kampus. Ya, kalau UB kan ada 2 ya, Malang sama Kediri. Ya, kalau Tsukuba itu kita punya 3 kampus. Ada di Tokyo, tapi Tokyo khusus untuk postgraduate, ya, master dan doktor. Di Tenodai, ini di Tsukubanya, di kota Tsukuba di sini. Ini dari S1, S2 sampai S3, sama di Kasuga area. Di Kasuga, Tenodai, sama di Tokyo, ada 3 kampus yang berbeda. Enaknya, ya, saya kemana-mana jalan kaki dan naik sepeda. Tapi ada juga fasilitas bus kampus, gitu, kampus bus. Jadi dari stasiun dia menyediakan bus clockwise dan counter clockwise. Artinya Anda mau belok kiri, mau belok kanan, nggak akan tersesat. Karena busnya start dari stasiun Tsukuba akan kembali ke stasiun Tsukuba lagi. Ya, sangat nyaman. Dan untuk Civitas Akademika University of Tsukuba kita punya kartu sakti. Kartu saktinya tempel stiker. Anda mau naik motor tinggal kasih tunjuk ke drivernya. Itu gratis, free selama Anda menjadi Civitas Akademika kampus. Jadi dari station mau ke kampus tiap hari, mau kuliah, mau nge-lab, mau eksperimen, gratis 24 jam selama Anda masih menjadi Civitas Akademika kampus. Nah, ini tadi saya ungkit di awal bahwa Tsukuba adalah Science City. Ada lebih dari 300 institusi riset di Tsukuba. Jadi kota ini kota riset. 1 dari 20 residen itu PhD. 1 dari 20 residen itu adalah foreigner, orang asing. Jadi kalau saya belanja di supermarket, ketemu orang, itu bisa jadi orang itu profesor atau doktor.
Ada lebih dari 300 institut. Misalnya ada National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, yang terkenal ada JAXA, Japan Aerospace and Exploration Agency. Kalau Anda mau lihat roket, Anda mau ketemu astronot, Anda bisa lihat. Ada National Institute Advanced Industrial Science and Technology, dari kata Pak Dekan. Ini irisan antara dunia industri dengan kampus. Ya. Ini di sini hanya ditaruh ada sampai 29 research institute yang besar-besar, yang utama. Selebihnya ada lebih dari 300 research institute. Dan ada banyak sekali orang Indonesia kerja di sini, jadi peneliti. Jadi peneliti di Tsukuba. Jadi Tsukuba ini kota yang sangat blank. Jadi Anda mudah sekali menemukan orang asing, mudah sekali menemukan orang berjilbab, mudah sekali menemukan anak-anak orang asing, ya, kulitnya macam-macam, putih, hitam, kuning, udah campur-campur semua. Kotanya sangat unik, beda sekali dengan kota lain. Ya. Kalau di kota lain Anda sulit menemukan anak-anak kecil, karena Anda tahu Japan is aging society, jadi negaranya sudah mulai turun penduduknya, populasinya. Hanya satu kota di Jepang yang populasinya naik positif, hanya Tsukuba. Karena banyak researcher, banyak peneliti, banyak orang asing. Ya, mereka datang kerja berkembang biak gitu. Bagaimana dengan penelitiannya? Kita punya banyak sekali research center. Anda bisa lihat di sini, banyak sekali research center. Mulai dari research center khusus meneliti tentang tidur, sampai research center khusus meneliti tentang gunung, Mountain Science Center. Jadi tidur itu diteliti unik. Orang yang tidurnya cukup menurut penelitian, dia punya kemampuan dua hal yang paling tinggi yang dimiliki orang lain apa? Yang pertama adalah practice, ya, kebaik hati. Baik hati, orang yang tidurnya cukup itu baik hati. Yang kedua lebih generous, bersedekah, berinfak itu lebih mudah. Ya, jadi kalau ada teman Anda pelit, berarti kurang tidur mungkin. Itu risetnya menarik, riset yang menarik di situ. Kemudian ada Mountain Science Center, sebuah riset center tentang pegunungan, dari mulai kaki gunung 0 mdpl sampai lebih dari 3000 mdpl, seperti Gunung Fuji misalnya. Itu diteliti, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa puncak di Gunung Fuji itu ada es, ya. Puncak es di Gunung Fuji itu mengandung mikroplastik karena ulah tangan-tangan manusia. Jadi diteliti semua puncak-puncak gunung di Jepang, diambil sampel esnya, itu ada mikroplastik. Kalau di Indonesia, air mineral yang ada konsumsi itu mengandung mikroplastik. Nih, mulai deg-deg. Di sini saya ngomong air mineral, saya minum air sumur aja. Mikroplastik. Jadi dari semua sampel feses yang diambil, diteliti itu ada mikroplastik. Kemudian ada Research Center of Artificial Intelligence Research. Di situ ada satu server cloud computer, ya, salah satu yang terbesar dan terkuat di Jepang. Nomor 2 dari Tokyo. Ya. Saat ini saya dan beberapa kolega profesor lainnya sedang menginisiasi kerjasama dengan JAXA untuk membuat Research Center of Satellite Earth Observation, yang mudah-mudahan bisa establish dalam beberapa tahun ke depan, ya. Karena memang Tsukuba itu terkenal sebagai kampus transdisciplinary science. Tadi Pak Budi mengenalkan saya Graduate School of Humanities and Social Science. Kok aneh ya Pak? Kok orang belajar GWI tapi posisi penempatannya ada di Humanities and Social Science, ya. Karena Tsukuba itu mengedepankan transdisciplinary science. Jadi profesor itu ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda, yang nggak sesuai dengan keilmuannya, supaya apa? Mengenalkan suatu bidang keilmuan baru. Ya. Kenapa Tsukuba rankingnya tinggi? Salah satu ranking tinggi di Jepang. Karena Tsukuba mengenalkan bidang-bidang keilmuan baru, irisan-irisan baru. Data science saja misalnya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia seperti apa atau di Indonesia seperti apa. Saya mengajar data science. Data science itu mata kuliah dasar umum, MKDU, sama seperti mata kuliah agama Islam bagi gue. Wasifa saya, kalau saya ngajar data science, itu dia datang dari biologi, fisika, engineering, sastra Jepang, ekonomi, hukum, sosiologi, antropologi. Jadi 40-60 mahasiswa itu saya ajarin di praktikum data science. MKDU ini, mata kuliah dasar umum, wajib. Jadi saya ngajar tidak hanya mahasiswa yang ada di fakultas saya, tapi dari transdisciplinary science.
Itu keunggulan, keunikan di kampus Scuba, nggak ada di kampus lain. Oh, saya belum kenalkan ini. Jadi kita punya banyak Nobel laureate, sampai hari ini ada 3 Nobel laureate, dan banyak sekali partner overseas university. Ini distribusinya, termasuk di Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, Afrika, Asia, sampai di Indonesia dan Australia. Sayangnya nih, UB belum jadi partner kami. Padahal setelah saya search, Pak Rektor Anda itu alumni Scuba. Pak Rektor Anda itu alumni Scuba. Kalau nanti Pak dosen Pak Dekan disampaikan ke Pak Rektor menginisiasi MOU dengan Scuba. Kenapa? Banyak keunggulannya. Di antara keunggulannya adalah kalau kita sudah punya MOU, Anda ke sana mau jadi research science, Anda mau masuk ke lab saya jadi research student 1 tahun, Anda nggak perlu bayar apa-apa. Cukup living cost. Jadi Anda nanggung uang kos aja, uang makan aja, uang transport. Semuanya free. Anda mau jadi exchange student setahun 6 bulan free kalau kita punya MOU. Tolong diinisiasi biar kita jadi salah satu partner. Yang sudah sering itu ITB, UI, UGM itu sering banget exchange research student, visiting profesor ya. UB belum. Mungkin nanti kita bisa coba inisiasi ya. Nah, targetnya sekarang kita ada di posisi 300 besar di dunia. Dan gak muluk-muluk Scuba pengen masuk ke 100 besar dunia. Salah satu komponennya penilaiannya ini, jadi jumlah international student kita terbanyak. Dulu 2008 hanya sekitar 1.300-an, sekarang sudah lebih dari 5.000 international students-nya. Di kelas saya itu 50% orang asing. Jadi saya ngajar bilingual, ya, Nihongo dan Eigo, English. Jumlah mahasiswa yang dikirim untuk exchange ke luar negeri 2008 cuma 89. Sampai akhir tahun kemarin 2020 sudah lebih 2.000 orang. Dan yang paling unik adalah ini nih, jumlah profesor, jumlah dosennya. Jumlah dosen non-Japanis itu tertinggi di seluruh kampus di Jepang. Dulu hanya ada 63 orang di 2008. Di 2023 sudah lebih dari 320 fakulti member. Jadi rekan-rekan kolega saya itu dari Ethiopia, ada profesor dari Ethiopia, dari Vietnam, dari Kamboja, Bangladesh, Pakistan, itu banyak profesor. Teman ngajar saya yang lain software engineer dengan rekan kerja di data science, kelas data science, dia dari Amerika, software engineer. Jadi lebih dari 300 orang profesor itu adalah orang asing. Di UB belum ya, mungkin bisa diinisiasi. Nanti Pak Budi ngandang temannya jadi profesor di sini, dia orang asing, dia nanti kelasnya bisa naik masuk ke minimal 1.000 dunia misalnya gitu ya. Terakhir, ini lab saya. Lab saya adalah irisan antara geospatial, geoinformatics dengan AI, tapi penerapannya pada bidang humanities dan social scientist. Nah, bingung kan? Jadi teknologi AI, applied-nya nanti diterapkan kepada processing data-data geospasial pada kasus-kasus sosial, ekonomi, kemanusiaan, lingkungan. Sudah transdisciplinary science. Linearitas tidak berlaku di Jepang dan tidak dikenal. Jadi kalau Anda mau jadi profesor, Anda S1-nya ekonomi, S2-nya hukum, S3-nya komputer, nggak masalah. Yang terpenting adalah kepakarannya, expertise-nya, gitu ya. Nah, ini lab saya, nanti Anda bisa akses di science.google.com view Radhani Base Lab. Anda bisa cek risetnya apa aja, produknya apa aja, mata kuliah yang saya ampu apa aja, Anda bisa cek nanti di sana ya. Oke, di lab ini fondasinya adalah geospasial dataset. Jadi apapun risetnya harus menggunakan data geospasial. Formatnya bisa vektor, raster, satelit data, drone, Twitter, TikTok, data dari data mining dari media sosial. Selama dia punya informasi location, dia bisa desain sebagai data geospasial. Jadi data ini kemudian kita input ke dalam geospasial algoritma, AI, ML, GL, ya, deep learning, machine learning, dimasukkan ke sana semua, diproses, kemudian digunakan untuk memecahkan, nah itu diterapkan pada permasalahan-permasalahan seperti dampak polusi, ya, kebijakan, dampak lingkungan, kebencanaan, krisis iklim, juga termasuk assistive technology. Anda mungkin nggak asing dengan istilah ini, karena tadi saya singgung di awal, Jepang itu adalah aging society, jadi banyak teknologi yang dikembangkan untuk mendukung citizen, warga negara yang berusia lanjut, termasuk peta, akses peta kepada orang-orang berusia lanjut. Ini contohnya. Jadi kalau di lab saya,
fokusnya society and environment. Itu saya bagi dua, climate crisis sama population dynamic. Karena ada hubungan antara aktivitas manusia dengan dampaknya kepada krisis iklim. Kemudian yang krisis iklim itu kami bagi dua lagi menjadi yang terkait dengan kejadian secara alami dan kejadian karena ulah-ulah tangan manusia atau progeny. Sementara population dibagi dua lagi, berdasarkan populasi, ini biasanya di negara-negara berkembang di Afrika, di Asia, seperti India. Ini aging population, negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Jangan salah, Anda melihat Cina bukan ekonominya besar, tapi dia punya masalah besar juga. Dia ada decline, population decline. Kemudian topik-topiknya begini: environment, ecosystem service, resource utilization, pollution, sampah, ya, income, occupation. Untuk population ada isu tentang migrasi, tingkat kelahiran, kematian, pertumbuhan kota, kepadatan kota, assistive technology, migration, and job policy. Semua isu ini kemudian bisa dijawab menggunakan geospatial data sebagai proxy-nya, pendekatannya, approach. Jadi selalu berakar di data geospasial. Contohnya, ini topik-topik penelitian mahasiswa doktoral dan magister saya, bukan S1 ya. Topiknya global, jadi penelitian di Tsukuba itu didorong untuk memecahkan permasalahan global. Nggak lagi bicara studi kasus kota Malang, studi kasus perusahaan XYZ, ya gitu. Studi kasusnya global. Contoh kasus nomor 1 misalnya. Efek dari open defecation. Anda tahu open defecation kan? Toilet terbuka. Di negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, itu toilet masih toilet terbuka, bebas dibuang begitu aja. Di beberapa lokasi di Indonesia mungkin ada juga ya. Lalu diassess, mahasiswa saya ambil sampel data hemoglobin perempuan, dikawinkan dengan data temperature dan rainfall pada level masyarakat, skalanya global. Kebayang nggak risetnya gimana? Ini big data issue. Ini big data issue. Topik yang kedua, dia menggunakan data satelit malam hari sebagai proxy untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi di kota-kota yang punya pelabuhan dan tidak punya pelabuhan. Ini samplingnya aja ribuan, banyak ada beberapa pelabuhan di dunia. Ya, again, it's about big data handling. Ya. Bagaimana mengelola data-data keuntungan besar. Yang menarik untuk level negara itu ada di sini, ya, dampak penggunaan batu bara mentah di level keluarga di desa pada kesehatan anak. Kita menggunakan data satelit absorbing aerosol index, dari kasusnya di Mongolia. Mongolia itu negara yang sangat dingin, suhunya bisa minus, dan kalau malam itu bisa di bawah minus 40 sampai minus 50 derajat Celcius. Kalau pakai AC udah nggak pernah, pakai heater gitu ya, udah nggak bisa. Makanya mereka menggunakan batu bara. Tapi ada dampaknya, penggunaan batu bara yang masif itu menyebabkan ada polutan issue. Nah, itu bisa kita assess menggunakan data satelit absorbing aerosol index. Sama kasusnya dengan kemarin saya baru lakukan penelitian simpel saja, simpel eksperimen di lokasi-lokasi industri nikel di Halmahera dan Morowali. Anda tahu itu di mana? Ada yang berasal dari Sulawesi? Ada yang berasal dari Maluku? Yang berasal dari Pulau Jawa? Ada? Jawa semua. Kalimantan ada? Oh, halo Kalimantan. Saya lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur. Banjarmasin, halo Banjarmasin. Sumatera ada? Wah, Pak Islam ya. Saya lama di Riau, di Pekanbaru. Ada dari Riau? Oh, halo, salam kenal. Saya dulu di belakang gedung guru. Tahu kan? Nah, ya saya perantau, Pak. Hidupnya nggak pernah lama di satu tempat. Yang paling lama justru di Malang. Di Malang 7 tahun. Di tempat-tempat lain setahun, 2 tahun, baru. Malang salah tempat yang sangat menyenangkan, nyaman gitu. Dulu, sekarang nggak tahu. Oke, next. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini, selesai nih. Bab 1 selesai. Ada pertanyaan? Ada hadiahnya, buku. Oh, Andreas, silakan. Ya, izin bertanya Pak. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu. Saya Andreas, alumni Milkom.
izin bertanya Bapak, ada saya lihat bahwa fenomena big data ini kebanyakan kan dari internasional dengan data satelit ya. Tapi kan kita kadang bingung sendiri, kita wawasan Nusantara kita kadang terbatas di pulau-pulau kita aja. Mungkin Bapak bisa nge-share kira-kira apa aja sih data satelit yang ada di Indonesia dengan data yang tersedia di Indonesia yang bisa berhubungan dengan Command Society itu yang biasanya jadi kajian di sana atau di tempat penelitian sejenis. Mungkin bisa jadi inspirasi juga, mungkin bisa dipakai untuk anak satu, mungkin skripsinya seperti apa gitu. Beri Pak, terima kasih. Thank you Andreas, terima kasih atas pertanyaan. Data satelit apa? Data satelit itu bisa dibagi menjadi dua, satelit aktif dan pasif. Aktif itu artinya satelit yang mengambil gambar persis secara kerja seperti handphone Anda mengambil gambar, kamera di handphone Anda. Yang kedua adalah sensor aktif radar. Tadi pasif ya, sekarang ya aktif radar. Cara kerjanya itu persis menggunakan gelombang radio. Image-nya nggak bagus, nggak bisa dilihat, susah diterjemahkan oleh mata manusia biasa kalau nggak terlatih. Ya. Tapi kalau diproses itu lebih powerful karena dia bisa tembus awan. Itu yang saya pakai untuk mengidentifikasi banjir, misalnya untuk mengidentifikasi mangrove. Yang saya jelaskan ya, ada studi kasus pemetaan mangrove menggunakan AI di delta Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Lalu, apakah data itu tersedia open? Yes, it is open for public. Anda bisa akses. Tinggal nanti Anda sesuaikan topiknya apa. Misalnya saya mau topiknya tentang dampak transportasi. Anda tahu, transportasi itu menghasilkan polutan yang sangat tinggi. Ya. Jangan bayangkan transportasi mobil dan motor, kapal laut, tanker itu. Ya, kapal tanker yang bawa peti kemas itu menghasilkan polutan yang luar biasa. Itu kelihatan. Jalur yang dilalui dia itu ada polutannya bisa deteksi menggunakan absorbing aerosol index tadi. Kemudian topik apa lagi yang mau Anda akses misalnya? Anda mau tentang kemiskinan, Anda bisa menggunakan data SAR, synthetic aperture radar. Itu bisa kelihatan nanti kualitas bangunannya. Bangunan yang kualitasnya bagus dengan bangunan yang kualitasnya rendah, menggunakan multimodal assessment, nanti bisa kelihatan. Oh, yang ini berarti sebenarnya di sini banyak masyarakat miskin, di sini banyak masyarakat mampu. Ada juga pendekatan yang menggunakan sensor pasif seperti kamera Anda. Dia motret ya, kelihatan lahan kumuh sama yang non kumuh, ya, poor environment sama non poor environment. Dulu bimbingan mahasiswa saya di TIF, saya lupa ini. Di TIF itu pakai data satelit, dia mengakses lokasi pemukiman kumuh di DKI Jakarta. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi ini. Sekarang bahkan ada LiDAR di iPhone dan di iPad. Ada yang tahu nggak? Ada menu LiDAR di iPhone dan iPad, tapi susah itu barangnya sudah susah ditemukan. Saya juga cari-cari susah. Itu bisa Anda lakukan untuk penelitian yang sifatnya mikro, micro sampai ke mesoscale yang sangat detail begitu, sangat kecil sekali. Anda mau akses apa misalnya? Anda pengen bikin sistem informasi makanan atau tanaman begitu ya, menggunakan kamera sensor LiDAR di foto nanti kelihatan kualitasnya seperti apa. Itu nanti kaitannya ke computer vision, image enhancement, image processing dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali satelit yang terbuka bisa diakses oleh mahasiswa S1 gratis. Anda hanya cukup bikin account, Anda bisa download. Yang penting Anda punya kuota internet yang cukup. Jadi kalau di Jepang kan nggak ada kuota ya, Anda bisa download berapa aja. Oke, itu dulu ya. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. SDG. Ada yang tahu apa itu SDG? Mbak yang baru datang? Tas kuning, pakai jilbab, pakai masker, tas yang warna kuning sedang mencari tempat duduk ya. Oke, silakan duduk dulu. Mas yang tadi angkat tangan, ada 2 orang. Ya, tadi satu lagi yang di depan. Ya, yang di depan dulu. Apa SDG? Nice, 17 poin. Oke, yang di belakang bisa sebutkan poin pertama SDG apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin benar seperti yang dikatakan Mas sebelumnya, SDG adalah Sustainable Development Goals, di mana terdapat 17 unsur. Lalu kemudian untuk salah satu poin yang pernah saya
teliti, salah satunya ada tentang mengatasi masalah kelaparan. Nice, itu poin nomor 1. Ya. No poverty and hunger. Terima kasih. Tolong dicatat namanya Bapak Ibu, mohon bantuannya. Ada 2 orang nanti dapat buku saya ya. Bukunya udah dipesan, tenang aja. Oke. Ada 17 poin dalam SDG. Nomor 1 no poverty and hunger, dan terakhir adalah tentang partnership for the goals. Ya. Kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan. Kita masuk ke bagian yang pertama kita. SDG itu dikenal juga dengan Global Goals, ya, Global Goals. Dan dia dikenalkan pertama kali pada tahun 2015 dan akan berakhir 6 tahun lagi, 2030. Di antara poin-poin penting dari SDG adalah end poverty, ya, menghapuskan kelaparan dan kemiskinan ekstrim, melindungi planet, mempromosikan penggunaan sumber daya yang sustainable, melawan perubahan iklim dan lakukan konservasi ekosistem, meyakinkan kesejahteraan bagi semua. Kesejahteraan itu harus inklusif, ya, buat semua orang, pertumbuhan ekonomi, pekerjaan yang layak, inequalities, ketidaksetaraan harus dikurangi. Kemudian meningkatkan kesehatan, pendidikan dan gender equality, perdamaian dan keadilan, ya. Kita harus bangun perdamaian dan keadilan, peaceful, justice, inclusive societies, masyarakat yang inklusif, dan partnership. Jadi kita harus menguatkan kerjasama global untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Intinya dalam SDG adalah ini poin-poin sebetulnya sangat global, ya, saya mengatakan ke Anda, supaya Anda punya pemahaman penting bahwa dunia di mana tempat kita hidup ini punya banyak sekali masalah, dan kita perlu mengaksesnya secara perlahan satu persatu. Meskipun waktunya sudah semakin dekat, ya. Nanti saya jelaskan hasilnya kalau di Indonesia kayak gimana. Jadi kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan itu adalah 4 hal besar yang perlu kita jawab. Sistem informasi bisa berbuat apa? Bisa berbuat banyak loh. Kalau bicara kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, perubahan lingkungan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa Anda lakukan dari mata kuliah yang Anda peroleh di Philcom. Jadi SDG itu menjadi sebuah cetak biru, ya, fondasi untuk apa? Untuk perdamaian, prosperity, kesejahteraan, dan keberlanjutan untuk manusia, untuk planet, dan untuk profit. Jadi selalu 3 itu, ya, profit, planet, people. Bagaimana kondisi SDG di Indonesia? Ini cukup menyedihkan, ya. SDG di Indonesia itu hanya 3 poin yang kelihatannya bagus. Ya nggak bagus-bagus amat sebetulnya, tapi sedang-sedang begitu. Contohnya goal 4, ke-12, dan ke-13, ya. Kualitas pendidikan, konsumsi dan produksi, dan aksi pada perubahan iklim. Tapi pada poin-poin lain itu sangat lemah kondisi SDG di Indonesia. Zero hunger, masih banyak sekali, ya, kemiskinan di Indonesia. Nggak usah jauh-jauh. Di Lebak, Banten itu nggak jauh dari pusat ibu kota, tapi ibu kota katanya mau pindah, ya, Pak. Itu masih banyak kemiskinan. Kesejahteraan kesehatan, well-being and good health, masih banyak orang yang tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan dengan kualitas yang tinggi. Air bersih dan sanitasi, industri, inovasi, infrastruktur, kehidupan di daratan, partnership for the goals, itu nilainya semua masih lemah sekali. Lalu apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait hal ini? Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan United Nations. Namanya United Nations Sustainable Development Cooperation Framework. Dia dicoba di overlapping, yang dikembangkan dengan rencana jangka menengah, ya, medium term nasional apa namanya, RPJMN 2020-2024. Dari poin-poin RPJMN itu ada 4 poin yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan SDGs, ya. Misalnya inclusive human development, pengembangan manusia yang terbuka untuk semua. Prioritas untuk di RPJMN ada di prioritas 1, prioritas 2, dan 7. Transformasi ekonomi, ya, jadi institusi dan masyarakat bisa secara efektif meningkatkan, memberikan nilai tambah pada ekonomi. Itu prioritas 1, ya, ekonomi bisa resilience. Green development, pembangunan hijau, pembangunan berkelanjutan,
perubahan iklim dan bencana alam. Itu sesuai dengan National Priorities di prioritas ke-7. Dan terakhir ada inovasi dan akselerasi untuk mencapai tujuan-tujuan SDG. National Prioritas ada prioritas 1, 2, 6, dan 7. Secara konsep sudah matang, sudah bagus. Hanya eksekusinya. Penalti di Indonesia Anda tahu bagaimana kelemahan kita adalah melakukan eksekusi dan menjaganya, maintenance. Nah ini PR Anda nanti sebagai mahasiswa, di pejabat, Anda harus bisa menjaga itu. Bagaimana bisa memberikan manfaat buat masyarakat luas. Eksekusinya harus benar. Lalu bagaimana peran SDG, kemudian peran JOI untuk mencapai poin-poin tersebut. Saya berikan contoh 4 saja. Misalnya SDG poin kedua ada zero hunger. Kita bisa menggunakan JOI untuk apa? Untuk meningkatkan produksi pangan, ya, lahan pertanian, dimonitor menggunakan sensor-sensor, menggunakan machine learning untuk memonitor kondisi tanaman, memprediksi hasil panen, dan mengidentifikasi penyakit tanaman. Anda bisa bikin sistem informasi itu. Ya. SDG 11, kota-kota berkelanjutan, masyarakat dan kota berkelanjutan. Unik ya konsep ini. Kita bisa memanfaatkan JOI untuk melakukan urban planning dan manajemen menggunakan data-data geospasial untuk apa? Untuk menganalisis dampak pertumbuhan populasi, alih fungsi lahan, transportasi, perubahan iklim, ekonomi, dan masyarakat. Di poin yang lain, misalnya climate action, Anda bisa menggunakan JOI untuk memitigasi dan beradaptasi pada kondisi krisis iklim. Jadi sekarang Anda tidak hidup di era perubahan iklim, tidak, perubahan iklim sudah lewat, sudah berubah. Sekarang Anda hidup di era krisis iklim. Bukan lagi perubahan iklim, tapi krisis iklim. So, Anda bisa pakai JOI untuk ini, ya. Melihat bagaimana dampak emisi gas rumah kaca, ya. Melakukan track deforestasi hutan, melakukan evaluasi kerentanan dan resiko kebencanaan lokasi-lokasi tertentu yang rentan, dan membuat strategi ketahanan. Desainnya seperti apa? Menggunakan skenario-skenario yang berbeda. Yang terakhir ada di poin 14 dan 15, kehidupan di daratan dan di bawah air, di lautan, di danau, di sungai, apa yang bisa Anda lakukan. JOI bisa Anda pakai untuk melakukan upaya-upaya konservasi dan restorasi, baik di ekosistem daratan maupun di ekosistem perairan. Misalnya melakukan pemetaan biodiversitas di sungai, di danau, di laut, melakukan deteksi illegal penambangan hutan, mining bukan hanya di darat, tapi juga mining di bawah laut, memonitor kehidupan alam liar, dan upaya-upaya konservasi. Zaman COVID ini saya cerita zaman COVID awal-awal 2020, kita nggak bisa kemana-mana kan? Ya. Saya paling banter liburnya cuma ke lapangan bola dekat rumah. Di samping lapangan bola dekat rumah saya itu ada sungai kecil. Awalnya bersih sungai itu, setiap hari saya kunjungi sama anak-anak habis main bola. Lama-lama banyak sekali sampah plastik. Dan saya khawatir kalau dibiarkan terus paling akan berdampak negatif. Akhirnya muncul ide di kepala saya. Kenapa nggak saya tulis papernya ya? Analisis mengenai sampah plastik di wilayah lingkungan perairan sungai, river riparian. Pakai apa ya sensornya? Waktu itu ide saya pakai sensor thermal sama sensor optik. Saya tempel di drone-nya saya terbangin di atas sungai. Saya foto, cekrek, saya analisis, menggunakan pendekatan machine learning dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa publish, jadi penelitian yang bagus. Jadi kadang ide-ide penelitian, ide-ide buat skripsi, buat riset, ya, buat proposal penelitian, itu bisa datang tiba-tiba dari tempat yang dekat-dekat saja. Anda nggak usah mikir yang jauh-jauh dulu. Lihat lingkungan rumah, lingkungan kosan, lingkungan kampung Anda seperti apa. Nanti Anda bisa muncul di situ. Permasalahannya adalah dua hal yang Anda tidak punya: kemauan dan waktu. Anda maunya bergerak cepat terus. Dari tadi saya perhatikan banyak sekali yang lebih melihat handphone daripada melihat materi di sini. Ya, lihat media sosial Anda daripada melihat informasi yang baru di sini. Anda otaknya, isi kepala di otaknya itu, brain itu nggak bisa melambat. Network Anda, brain Anda ini seperti yang saya bicara kasus penelitian, saya tidak menyinggung Anda sama sekali. Generasi Z itu nggak tahan lama-lama melihat sesuatu. Kenapa? Faktor scrolling.
baca dalam 1 jam, nggak akan tahan. Karena otaknya udah nggak sanggup, nggak terbiasa baca lama, nggak terbiasa ngerem. Ke kampus sebagian besar naik motor ya, Gojek, Gokar, sekarang ada Maxim ya, lebih murah. Anda nggak bisa melihat kiri kanan Anda, karena ada kendaraan. Kalau ada kendaraan, kan fokusnya apa? Hilang, tidak bisa melihat fenomena lingkungan kiri dan kanan. Selama itu kalau saya 3 tahun ngangkot, nama angkotnya JPK. Yang tahu masih ada nggak lagi dari JPK? JPK itu kan apa JPK itu apa? Joyokren, Geraha, Karanglo. Semua sumber apa saya kenal. Banyak ide-ide saya muncul karena saya naik angkot. Mau ke kampus itu sampai 1,5 jam baru sampai kampus, bayangin. Dulu saya ngontrak di ikan piranha. Dulu jalannya off-road, malah ya kayak gini mbak ya, jalannya off-road, lumpur 2014 ini. Tapi dari situ saya rasa lebih melambat, melihat sesuatu lebih jelas, banyak fokus yang tidak hilang. Nah, pesan saya, ini insight juga buat Anda, kalau Anda mau membuat penelitian bagus, please slow down, melambat. Kurangi penggunaan handphone, media sosial dan sebagainya. Lihat sesuatu yang dekat dengan Anda, berikan solusinya berdasarkan ilmu yang Anda peroleh di kampus. Gitu ya, itu insight dari saya. Oke, selesai nih bagian kedua, SDG. Ada pertanyaan nggak? Kalau di Malang, SDG-nya apa yang sudah tercapai? Tahu? Dari 17 poin. Kemiskinan, kelaparan, nggak ada. Kalau di kampung Anda bisa melakukan apa terkait dengan SDG? Ada isu apa di lingkungan kampung Anda? Susah ya? Pertanyaan ini susah ya? Nah, kalau ada yang mau tahu, saya ceritakan sedikit. Saya kemarin jadi pengawas, kalau di Indonesia namanya apa? Masih SPMB, SNPT, masih ada nggak? Masih ada. Saya kemarin jadi pengawas di Jepang. Saya jadi pengawas, saya lihat soalnya. Ternyata soal SNPTN di Jepang itu nggak ada pilihan ganda. Soalnya esai. Soalnya esai. Start jam 9 pagi, baru selesai jam 7 malam. 2 hari. Pertanyaan-pertanyaannya seperti tadi. Dikasih contoh, dikasih artikel, SDG misalnya, SDG dan AI. AI dan medicine, dan kesehatan. Dunia medis. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapatmu tentang artikel tersebut? Gimana jawabannya? Pertanyaan yang muncul pertama kali di kepala saya adalah, ini yang koreksi nggak sakit kepala. Bukan yang jawab, yang jawabnya nggak boleh. Karena dia yang koreksi berbeda. Gimana koreksi sampai 16.000 lembar jawaban esai? Jadi kita kan tinggal cermin pakai pensil selesai ya. Masukkan komputer scanner itu keluar. Ini jawabannya esai. Apa nggak sakit kepala yang koreksi ini? Nah, itulah bedanya literasi kita dengan negara maju. Literasi bukan sekedar kemampuan baca artikel, enggak, tapi bagaimana Anda bisa digest dari situ, mencerna. Bagaimana Anda bisa mencerna sesuatu dengan membaca. Membaca itu bukan sekedar baca huruf dalam artikel, tapi melihat fenomena di lingkungan Anda. Itu juga membaca. Dalam Islam namanya ikro. Kata ikro itu bukan sekedar baca buku, enggak. Lihat fenomena sekitar Anda. Ada masalah apa yang bisa Anda lakukan, kontribusi apa yang bisa Anda berikan untuk lingkungan sekitar Anda. Ada pertanyaan ini? Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik GWI, topik inti kuliah kita hari ini. Ini yang akan saya jelaskan. Kita masuk ke bagian pertama dulu, apa itu GWI. Definisinya tidak ada definisi baku sampai hari ini. Saya masuk ke tim Body of Knowledge untuk akademik GWI di dunia dibuat oleh United Nations. Definisi yang saya ajukan itu seperti ini, bahwa GWI adalah intersection, perpotongan antara geospatial data dan pengetahuan AI algorithm untuk mempercepat proses pengolahan, memberikan wawasan-wawasan baru terkait dengan permasalahan di masyarakat dan lingkungan guna menganalisis dan memahami dunia sekitar kita. Lagi, ikro.
membaca, memahami dunia sekitar kita. Membacanya pakai tools, bukan baca kosong. Pakai apa? Pakai AI dan geospatial. Itu definisi yang saya buat di meeting, di pertemuan itu. Kemudian University of Twente juga bikin definisi apa itu GIOI. Dia bilang GIOI itu adalah kombinasi inovasi dari apa? Dari spatial science dengan AI dan big data. Sama ya, masih ada definisi yang sama ya. Ada intersection di sana. Pilarnya ada 3. Menurut mereka, pilarnya adalah data driven, knowledge driven, dan highlight geospatial application. Jadi selalu berbasis data. Yang terakhir, ini menurut seminar yang saya ikuti juga itu, yang dimana kita menggodok membuat definisi tentang GIOI. Di sini di seminar ini dia bilang GIOI adalah penggabungan antara komputasi AI yang digunakan untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang dunia nyata di sekitar kita, physical world. Di mana itu harus dilakukan dalam multi level. Levelnya ada individual, community, cities, nation, dan planet. Dari sini ada bisa ambil kesimpulan apa? Satu orang, ada yang bisa jawab? Mbak yang jilbab merah, pojok itu. Ya, Anda. Kalau Anda lihat dari sini, apa yang bisa Anda digest, Anda cerna? Ada satu hal yang selalu berulang dari 3 definisi ini. Meskipun kata-katanya yang digunakan beda-beda. Apa Mbak? Tahu nggak? Definisi yang pertama ada apa? Definisi kedua ada apa? Definisi ketiga ada kata apa? Intinya mana? Silakan, bisa dijawab? Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Yang sana, pojok sana. Aduh kasihan Pak Budi. Langsung aja nggak berdiri, nggak apa-apa. Nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Itu yang jilbabnya yang maskernya menggantung. Iya, nggak apa-apa. Apa Mbak? Tahu nggak? Dari 3 definisi ini ada 3 kata yang sebetulnya maknanya sama aja. Bisa Anda cerna ya? Mungkin belum bisa saya cerna Pak, mungkin bisa disampaikan kembali. Oke, saya sampaikan kembali, terima kasih. Kalau gitu saya sampaikan jawabannya aja ya. Yang pertama ada kata intersection, yang kedua ada kata combine, yang ketiga ada kata amalgamation. Intinya sama aja. Apa? Overlapping, ya, overlapping, penggabungan, perpotongan, kombinasi antara apa? Antara geospatial data dengan AI algoritma. Intinya itu. So, kalau Anda belajar SDG itu body of knowledge kayak gini. Ya. Jadi dia punya lingkaran-lingkaran yang nggak overlapping satu dengan yang lain. Dia hanya menempel, misalnya geocomputation, physical principle, image processing, thematic application domain. Domainnya hanya seperti itu. Di masing-masing domain itu kemudian ada sub domain. Ini body of knowledge untuk SIG dulu. Nah sekarang dikenalkan body of knowledge untuk GIOI. Model yang berubah menjadi model onion model. Jadi di bagian paling luarnya dia punya mesin yang mencoba memimik ya human intelligence. Kemudian di bagian luar untuk ada geografi adalah ilmu pengetahuan tentang lokasi dan tempat, tentang manusia, lingkungan, dan interaksi antara manusia dan lingkungan. Kemudian di bagian tengahnya ada machine learning dan geospatial big data. Machine learning adalah program yang dimana dia bisa belajar dan memprediksi tanpa ada definisi dan aturan yang jelas. Geospatial big data berarti dia menggunakan data yang menggambarkan kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dan di nukleusnya, di intinya dia punya deep learning dan spatial principle. Deep learning adalah algoritma yang dimana belajar dari data berbasis pada jaringan serang tiruan. Kalau spatial principle-nya adalah teori yang menjelaskan bagaimana dunia geografi ini dibentuk, bagaimana dia bekerja.
Nah, modelnya berubah menjadi model nukleus, dibandingkan model lingkaran-lingkaran yang tidak ada overlapping. Kemudian siapa penggunanya? Penggunanya itu kalau dibuat piramida kayak ini. Level paling rendah adalah pengguna umum. Biasanya dia menggunakan layanan yang sifatnya layanan-layanan. Yang ada bikin sistem informasi seperti penggunaan harian untuk navigasi, ya, Google Maps. Di tengah ada analis. Biasanya dia menggunakan sistem ini buat anak S1. Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu menggunakan berbagai macam tools. Ya, ada ArcGIS, AutoCAD, API, QGIS, dan sebagainya. Dan di level yang puncak, ada namanya pakar. Para dosen, ya, S3, profesor, dan sebagainya. Biasanya dia adalah para peneliti atau pengguna geospasial yang levelnya adalah enterprise, level besar, raksasa. Kalau Anda memahami piramida ini, maka Anda tahu posisi Anda di mana dan apa yang bisa Anda lakukan. Kalau posisi Anda misalnya di tengah, mengembang sistem, berarti Anda bisa berkontribusi ke bawah, individual, Anda bisa buat sistem layanan, atau Anda bisa naik kelas menjadi pakar sains. Nah, ke depan, karena terkait dengan pertemuan AI yang seperti ini, maka ada beberapa pendekatan upaya. Nanti akan muncul informasi peta-peta palsu. Sekarang banyak lukisan-lukisan palsu, ya kan? Banyak artikel-artikel palsu karena dibuat oleh AI, di-generate oleh AI. Ke depan akan banyak informasi spasial palsu. Peneliti mengajukan 3 upaya untuk menjaga agar data bisa tetap berkualitas dan menghindari fraud, penipuan. Di antara upaya itu adalah content labeling, corrective information, dan digital signatures. Tapi siapa yang bisa melakukan itu? Tetap human center. Yang di tengah adalah manusia. Siapa mereka? Mereka adalah para akademisi, para pembuat kebijakan, legislator, dan masyarakat umum, general public. Tapi mereka harus tetap punya fondasi. Fondasinya adalah digital media literasi. Anda tidak boleh lagi mudah tertipu melihat gambar, melihat foto, melihat video. Tentang sekarang video deep, apa istilahnya publishing, deepfake. Deepfake, ya. Sudah seperti real, ya? Nanti akan banyak informasi spasial yang seperti itu. Maka para peneliti sudah mengajukan pendekatan upaya data-data itu harus ada labelnya, harus ada corrective information-nya, dan harus ada digital signatures-nya. Jadi kalau nanti Anda buat skripsi, upayakan data Anda itu punya namanya metadata. Datanya data. Di dalam metadata itu harus ada 3 komponen ini. Oke? Contohnya, kalau di GIS, di body of knowledge itu ada namanya posisinya dari hulu ke hilir. Di hulu ada proses namanya digitasi peta. Digitasi peta itu dulu menggunakan manusia, tenaga manusia, sangat time consuming. Sekarang kalau pakai AI, Anda cukup klik beberapa kali aja, selebihnya dia akan men-track secara otomatis border ini. Ini trainingnya ada ratusan ribu, ya, ratusan ribu data training sampai dia bisa membuat tools seperti ini. Kemudian ada lagi misalnya berbasis natural language di QGIS. Jadi kalau kita pakai namanya QGPT agent, sekarang Anda tinggal ketik aja promptnya, download OpenStreetMap untuk Yaman. Ya, tinggal tekan enter, nanti dia akan mencari data-data di Yaman yang tersedia di OpenStreet. Panggil datanya, buka datanya, hapus datanya, panggil lagi, temukan semua data-data yang ada, kemudian buka lagi. Sekarang kita sedang menggunakan GIS menggunakan natural language. Sudah bisa seperti ini. Tapi saat ini kemampuannya masih terbatas. Kedepan kemampuan kombinasi antara NLP dengan GIS akan semakin advance. Ya. Jadi kebayangkan ada nanti, kalau carikan misalnya lokasi yang tepat untuk saya tinggal dengan syarat seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, H, J. Dulu itu bisa jadi deskripsi, sekarang itu menjadi mainan. Karena perkembangan AI seperti ini. Atau misalnya visualisasi, ini juga menarik nih. Kalau ada mau fokus di visualisasi, kita bisa buat visualisasi peta tua berdasarkan peta lama pakai AI juga. Jadi inputnya adalah peta-peta lama, ya, ribuan peta-peta lama di scanning, dimasukkan, dijadikan data training, lalu menggunakan data peta modern. Ini modern, ya, sebelum warna hijau ini peta modern, peta terkini. Yang sebelah kanan sana itu, sebelah kanan itu peta terkini tapi visualisasi
folk ya, dengan gaya-gaya vintage gitulah. Itu juga bisa menggunakan AI. Oke, silakan buka handphone Anda, kita ada kuis sedikit 3 teratas nanti dapat buku saya. Baik, itu misalnya untuk kebencanaan, perencanaan perkotaan, konservasi dan monitoring lingkungan, serta untuk pertanian dan manajemen penggunaan lahan. Aplikasinya, misalnya ini satu paper yang saya bedah tentang kebencanaan. Di sini penulis melakukan prediksi gempa-gempa minor, gempa-gempa kecil-kecil banget yang nggak terasa sama manusia. Jadi gempa itu sebetulnya terjadi setiap detik. Yang Anda rasakan hanya gempa-gempa major. Lalu apa manfaatnya Anda? Kita peneliti melakukan penelitian memonitor gempa-gempa yang sekarang minor. Paling tidak, dia bilang argumentasinya, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jernih ya, tentang bagaimana interaksi gempa itu di dalam patahan, di zona patahan. Dengan begitu, kita akan tahu kapan kemungkinan dia akan mulai terjadi lagi dan bagaimana mereka akan berhenti. Jadi itu jadi kunci untuk apa? Meminimalisasi kerusakan dan keterkejutan yang muncul. Jadi kita lebih well prepare kalau kita menggunakan pendekatan ini. Pendekatannya adalah menggunakan quake transformer dengan attentive deep learning model. Attentive deep learning model cukup sulit tapi bisa. Itu untuk aplikasi di bidang kebencanaan. Bagaimana di bidang yang lain? Misalnya di bidang pengembangan dan perencanaan tata kota. Tapi tetap dalam perencanaan pengembangan kota-kota yang cerdas tadi, pusatnya adalah manusia. Jadi sang peneliti penulis bilang, kalau kita mau bangun future smart city, ya, yang dimana kita ingin mengawinkan interaksi antara infrastruktur digital dan infrastruktur fisik, ya, tetap harus manusia sebagai pusatnya dan memanfaatkan GIS. Ada 4 komponen penting di sini dibilang, ada big data, geoscience, perencanaan kota dan data science. Kemudian di sini nanti harus ada proses induktif dan deduktif, di mana penerapannya bisa untuk penajaman pelayanan fungsi-fungsi kota, kemudian untuk memecahkan permasalahan lingkungan, ekonomi dan sosial, mengenalkan data-data baru terkait dengan dinamika manusia di perkotaan dan meningkatkan kualitas hidup manusia di kota. Dia bilang, kalau Anda mau melakukan pendekatan menggunakan GeoAI, Anda nggak bisa melakukan pendekatan yang sendiri-sendiri, Anda harus melakukan pendekatan holistik. Artinya, Anda harus bisa kerjasama dengan orang-orang dari bidang lain. Jadi mengembangkan kota seperti IKN itu agak sembarangan. Bukan cuma orang arsitektur, sipil engineering yang turun, orang sosiologi, antropologi, budaya, sosial, ekonomi itu semua harus turun. Harus melihat karena apa, pembangunan itu bukan hanya bicara tentang uang untuk membangun fisik, tapi juga bagaimana kita membangun manusianya. Bukan sekedar bangun gedungnya, nanti tidak ada fisik, tidak ada manusianya. Kalau Anda bisa bangun gampang, tapi kalau membangun kemudian dengan merusak lingkungan, maka cost-nya, biayanya akan jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru. Jadi cost environment, cost sosial itu lebih besar dibandingkan cost ekonomi. Paham ya? Oke, next. Ini penelitian saya sama Pak Budi, Burkon, Pak Alki, mungkin ada yang kenal. Kami meneliti tentang perkembangan ya, kota Malang Raya di masa depan menggunakan jaringan saraf tiruan. Variabelnya ini inputnya ya, menggunakan data perubahan data dengan jarak dari jaringan jalan, jarak dari tengah kota, jarak dari kampus, pelayanan lahan, dan jarak dari jaringan listrik. Ini contoh aja ya arsitekturnya menggunakan 3 layer feeder. Outputnya adalah dari sini kita memprediksi kira-kira dia berubah jadi lahan terbangun, vegetasi yang renggang, rapat atau tumbuhan. Surveinya di mana raya kami turun dari Batu sampai ke selatan, pantai selatan. Sehingga kita nyewa mobil jeep. Waktu itu saya pernah mobil sampai nyewa mobil jeep untuk ngambil data training. Kemudian dikombinasikan dengan fuzzy algoritma, dengan jaringan saraf tiruan dan seluler fotomata, kita memprediksi kira-kira akan berubah jadi apa nih Malang Raya menggunakan berbagai macam skenario yang berbeda.
Jadi kita buat eksperimen, semua dilakukan 3, 5, 7, 9 hidden layer, 500, 1000, 2000 iterasi kayak gini. Ya, ini 7 hidden layer, 500 iterasi, ini yang A. Yang ini 1000 iterasi, ini 2000 iterasi. Ini bayangkan kan proses recursive learning-nya berulang. Hasilnya gimana? Hasilnya mau malah akan tambah parah gitu aja lah ini ya. Saya nggak mau ngomong muluk-muluk aja. Perkembangannya semakin tidak terkontrol, banjir, macet di mana-mana. Dulu 2014 saya sudah bilang, malah bakal banjir, saya diketawain. Pak, malah ini tinggi, wilayahnya bagus, saya akan banjir. Gak butuh waktu lama, statement saya terbukti, karena saya bukan keraya, tapi saya saintis. Saya ngomong berdasarkan data. Malah akan tambah parah kondisinya. Kalau tidak ada interupsi dari pihak-pihak atau stakeholders yang terkait, gitu ya, kondisinya. Next, penelitian lain, ini di bidang aquaculture, menggunakan GeoEye juga. Jadi dia menggunakan data dari satelit GeoFab. Nah, GeoFab 6 ini nggak terbuka buat umum, ini punya Cina ya, diprocessing, kemudian diolah menggunakan piecewise linear stretching, pakai data latih, data test, data uji, lalu dia lakukan ekstraksi kotak-kotak aquaculture. Jadi dia bilang, kalau menggunakan kombinasi piecewise linear stretching dan R3-gate classified application algorithm akan menghasilkan ekstraksi lahan-lahan aquaculture yang lebih luas. Dengan mengetahui berapa luasannya, di mana lokasinya, maka pihak-pihak terkait bisa mengelola lingkungan dengan lebih cermat. Yang lain, memanfaatkan GeoEye untuk kasus apa? Menghitung dampak pertanian pada produksi polutan. Dia menggunakan 3 level yang berbeda. Dia membuat nama GeoEye Possible Architecture. Level 1 dia buat feature selection, level 2 dia buat spatial enhancement menggunakan ini MGWR, apa itu bisa. Kemudian menggunakan random forest untuk extendable synergy. MGWR adalah multi-scale geographical weighted irrigation untuk spatial enhancement. Intinya apa? Ternyata bukan hanya transportasi, bukan hanya manufacture, pabrik, industri dan sebagainya. Ternyata industri pertanian itu menghasilkan polutan PM2.5. Terutama industri apa? Dibilang terutama jagung dan sereal. Sementara beras tidak. Kalau di kita masih banyak beras ya, sereal. Jadi ternyata menggunakan GeoEye dia bisa tahu bahwa ada konsentrasi PM2.5 yang meningkat. Dan itu sama dengan urbanisasi di perkotaan, industri dan transportasi. Nah, ini bimbingan saya, Magister Tirko, dengan Pariswan. Dia menggunakan deep learning YOLO versi 8. Intinya apa? Kalau pakai GeoEye ini, orang mau menghitung satu blok sawit, ini satu blok sawit, luasnya sekitar 1 hektar, itu butuh waktu 23 menit. Dulu saya pertama kali lulus, pekerjaan pertama kali saya setelah lulus dari S1 adalah tukang digitasi sawit di perusahaan. Lama sudah kerjanya klik satu Nah sekarang kalau pakai GeoEye 16 milisecond satu blok selesai. Kurang lebih 90%. Nah ini dari saya sedikit di bawah. Saya menggunakan chart. Ada yang tahu chart algoritma itu apa? Panjangan. Ini pernikahannya Al-Hafal. Karena dia nggak punya data terbaru, dia nggak bisa melakukan prediksi pemetaan mangrove yang terupdate. Menggunakan cloud computing platform, kita bisa tahu ternyata dari tahun 2018 luasnya sekitar 250 km persegi. Di 2023 Agustus luasnya berkurang lebih dari 14 km. Luas sekali, itu luas sekali. Sementara mangrove itu sangat penting, ekosistem yang sangat penting. Dia tempat ikan-ikan bertelur, kepiting-kepiting di situ bertelur dan berlindung. Kalau ada bencana seperti tsunami atau abrasi, kalau ada mangrove, dampaknya bisa diminimalisir. Jadi mangrove itu fungsinya banyak banget, penyerapan karbon dan lain sebagainya. Tapi mangrove di sungai delta Sungai Mahakam banyak hilang karena apa? Karena di situ ada industri masyarakat. Aquaculture, banyak tambang ikan ilegal, yang terkontrol. Jadi mangrove-nya ditebang, dibikin kolam-kolam.
Nih, kalau chart itu pertama kita menggunakan binary. Ini mimicking human decision maker. Jadi Anda sudah belajar dulu belum? Jadi kalau ada tawaran pekerjaan, berapa gajinya? Oh, gajinya lebih dari 50.000. Oke, kalau kurang dari 50.000, ditolak. Lanjut, masuk salah satu. Oh, pekerjaan ini mensyaratkan saya untuk jalan paling enggak 1 jam. Lebih dari 1 jam atau enggak? Lebih, saya nggak tahu. Kalau dalam 1 jam sama sekali. Oke. Oh, di kantor ada kopi gratis. Wah, ada makan siang gratis. Oke, kalau gitu saya menerima tawaran. Ini namanya decision tree. Ya, dia punya root, punya decision, punya parents, punya children, punya leaf nodes. Sama dengan chart tadi, hanya di chart, nggak selesai sampai di sini. Kalau di chart, nah, untuk menghasilkan pertambangan rough tadi, itu saya masukkan banyak sekali variabel. Model ketinggian, nggak boleh tingginya lebih dari 30 meter. Oke, kurang dari 30 meter, kita masuk ke syarat selanjutnya. Kalau kayak hotel ini data rough, kita harus dapat hanya dalam radius 100 meter. Oke, di luar radius itu kita anggap tidak ada nama. Ada data oke dan satelit SAR yang tersedia pada periode analisis. Kalau tidak tersedia, kita tolak. Kalau tersedia, kita masuk ke syarat selanjutnya. Oh, data NDVI sama NDWI-nya, vegetation index, artinya level kesehatan vegetasi sama tingkat tutupan airnya, itu harus rendah. Nah, itu nomor 1, tapi vegetasinya harus rendah. Data SAR-nya harus mencakup area basah dan kering. Season basah dan season kering. Kemudian digabungkan lagi sama data-data pembanding dari punya Eropa. Eropa punya namanya European Space Agency Landcard. Mangrove masuk di kelas forest. Iya atau tidak? Iya. Kalau iya, kita terima. Kalau tidak, kita terima. Itu baru tahap 1, binary tree structure. Dari situ baru kita masukkan ke classification definition. Klasifikasinya kita butuh data training, data testing, 70-30 menggunakan Pareto Principle. Dari situ baru kita masukkan ke recursive partitioning, di split berulang kali. Sampai dia iterasinya selesai, kemudian kita masukkan ke community human decision making, baru kita dapat final decision. Ini jiwanya kayak gini, algoritma, ya. Jadi keuntungannya kalau memanfaatkan GUI, paling tidak kita bisa meningkatkan pemahaman kita tentang bencana tadi. Kalau kita tahu tentang gempa-gempa kecil yang terjadi di mana, kapan, maka kita bisa lebih siap menghadapi gempa yang besar. Enhance urban planning, perencanaan perkotaan yang terpusat pada kebutuhan manusia, bukan pada mesinnya. Jadi kita bisa berkontribusi kerjasama dengan bidang-bidang lain, orang antropologi, orang sosiologi, orang budaya, dan kemudian dalam menggunakan kata-kata cerdas, bukan hanya berpangku tangan pada teknologi. Sustainable Natural Resources Management tadi, ya, pengelolaan lahan pertanian yang menghasilkan polutan yang tinggi itu bisa kita ketahui di mana saja, kapan periodenya. Jadi kita bisa meminimalisir dampak kedua. Produktivitas pertanian sehingga kita bisa memiliki ketahanan pangan. Tadi aquaculture, ya, perkembangan fungsi lahan di kota Palangkaraya dan sebagainya. Kalau kita bisa tahu trennya, kita bisa memprediksi. Ya, kalau begini akan begini, kalau begini akan bagaimana. Jadi berbagai difference skenario. Yang terakhir, tentunya kita bisa mendukung para pembuat kebijakan berdasarkan pada bukti-bukti ilmiah, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Itu yang perlu Anda jadikan sebagai mindset, ya. Jadi kalau Anda mau melakukan sesuatu, mengambil pilihan atas sesuatu, harus ada bukti ilmiah, bukan dorongan emosional atau kepentingan pribadi Anda sendiri. Ada bukti ilmiahnya enggak? Jadi sekarang kalau Anda lihat artikel, lihat gambar, lihat video, lihat dulu ini buktinya apa, betul nggak kejadian seperti itu. Jadi Anda nggak akan mudah termakan hoax, fraud, disinformation dan sebagainya. Oke. Saya berikan satu studi kasus. Baru kemarin saya ikut seminarnya. Di Jepang kita punya JAXA. JAXA itu mengelola satu satelit namanya BOSAT GW. Ini satelit untuk khusus memonitor gas rumah kaca dan siklus air. Datanya itu real time, didapat dari satelit itu, ya. Kemudian dari sini JAXA olah dan dimasukkan ke dalam cloud server. Di cloud server ini bisa diakses sama institusi, universitas dan
startup, perusahaan startup. Contohnya misalnya ini BMKG Jepang, Japan Meteorological Agency. Jadi Japan Coast Guard, jadi Japan Fisheries Services. Ini universitas, ini startup. Dan komponen ini kemudian mengolah data yang dia masukkan ke dalam proses ini untuk kemudian dikonsumsi oleh pengguna akhir. Siapa pengguna akhirnya? Saya. Setiap hari mau ke kampus, saya kalau ke kampus kalau nggak jalan kaki, sepeda. Yang naik motor nggak mampu ya, mobil profesor. Bukan nggak mampu, lebih mudah naik sepeda gitu kan, naik mobil. Kalau saya naik sepeda, saya harus tahu saya makan ini bawa motor atau enggak. Saya cek ke Japan Meteorological Agency. Data yang dia kasih bukan hanya data suhu, tapi gambar payung, gambar nafas dan sebagainya. Itu namanya informasi. Data sudah diolah dari suhu derajat Celcius jadi informasi. Maka saya bisa ambil keputusan sebagai pengguna akhir, berarti hari ini saya nggak perlu bawa nafas karena hari ini panas. Jepang Coast Guard ini penting ya, karena Jepang itu tetangganya banyak. Di utara ada Rusia, di kiri ada Korea Selatan, ada Cina di selatan, ada Taiwan dan sebagainya. Coast Guard ini yang melindungi pantai-pantai di pulau-pulau kecil. Jepang itu karakteristiknya mirip sekali dengan Indonesia, sama kepulauan, banyak bencana. Cuma manusia ini yang beda. Software-nya beda, hardware-nya sama, tapi software yang install beda. Nah, Japan Coast Guard ini dapat informasi dari Joseph GW terkait dengan aktivitas di sekitar pantai. Ada kapal-kapal asing, ada kapal nelayan asing, atau ada kecelakaan kapal tiap hari. Kemudian kalau Japan Fisheries Information Service Center itu end-usernya adalah nelayan. Karena salah satu informasi yang didapatkan di sini adalah tentang arus panas dan arus dingin di laut. Itu manfaatnya buat nelayan, dia bisa mengetahui di mana konsentrasi ikan. Itu tiap hari daily update, tiap hari diperbaharui informasi. Dan nelayan bisa akses gratis. Kampus dan startup, kalau kampus tujuannya penelitian, dia bisa akses data ini untuk melakukan riset. Kalau startup tujuannya benefit ekonomi, dia bisa akses data ini untuk mendapatkan benefit berupa income, berupa keuntungan finansial. Ini contohnya pemanfaatan GeoEye di Jepang secara real seperti ini. Sama ketersediaan data dan kualitasnya. Jadi sampai hari ini kalau Anda mau minta data lokal misalnya ke Lapang itu jaksa dari Indonesia. Anda bisa dapat datanya, tapi Anda hanya bisa olah di Lapang. Nggak bisa Anda bawa ke handphone. Kan susah, itu terbatas. Belum lagi kualitasnya yang lebih baik. Kemudian kemampuan teknis dan kepakaran. Jadi masih sedikit pakar di bidang GeoEye, terutama di Indonesia. Dan yang terakhir adalah terkait dengan concern pada informasi, privacy, dan etik. Data-data seperti Google Street View, data Google Street View, itu kan bisa kelihatan ke kos-kosan warung. Itu seperti apa sebetulnya privacy concern? Ya, kalau di Jepang itu ketat sekali. Kalau di Indonesia saya tahu. Nah, Anda harus fokus ke sini meskipun Anda melakukan penelitian tidak terkait dengan GeoEye, tapi Anda harus tetap concern pada ethical privacy concern. Kalau di Jepang kita bikin riset penelitian, itu di bagian akhir dari proposal selalu harus ada pasal. Apakah dalam penelitian Anda nanti akan menggunakan data responden? Apa yang akan Anda lakukan pada data responden tersebut setelah penelitian Anda selesai? Di SI kan sering banget ambil data untuk skripsi pakai data responden kan? Nah, itu Anda harus bisa bertanggung jawab dan melindungi data tersebut. Saat ini ada banyak keterbatasan di GeoEye. Saya coba masukkan prompt yang sama pada 3 platform AI yang menggunakan ChatGPT, menggunakan Copilot, menggunakan Gemini. Itu belum ada tools yang bisa membuat peta. Promptnya sama. Buatkan saya peta Jakarta yang berwarna hijau, sementara tetangganya berwarna merah. Jakarta kan Jabodetabek ya. Saya ingin Jakarta warna merah, Bogor Tangerang dan aplikasinya warna. Itu nggak bisa. Dia nggak bisa begitu. Yang dia bisa adalah dia ambil dari website orang lain, atau dia rekomendasikan saya untuk download software QGIS dan Anda bikin peta Anda. Saat ini memang belum mampu, tapi nanti ke depan pasti akan mampu. Ya, karena dia akan terus berkembang
Saya coba rangkum begini. Jadi kalau kita bicara tentang GWI dan penelitian yang lain, Anda harus terus melakukan penelitian dan inovasi yang berkesinambungan, tidak boleh putus. Sedikit tapi penting. Kemudian pengembangan kemampuan kapasitas dan pengembangan skill. Ada ikut belajar, kursus. Saya sampai hari ini masih ikut kursus online di Harvard dan MIT. Gak butuh yang sertifikat, ambil yang gratis saja. Kecuali Anda mampu ya, Anda bisa bayar, ya, Anda mendapatkan sertifikatnya. Saya masih pakai terus supaya terus ilmu. Kemudian ini tadi disampaikan Pak Eka, kolaborasi dan partnership. Mudah-mudahan setelah kuliah umum ini bukan hanya mahasiswanya, tapi dosennya juga kita bisa melakukan kolaborasi bersama. Dan tentunya harus ada political will dan peraturan yang jelas yang sebagai payung hukum pekerjaan. Ke depan, core competence dari GWI itu hanya 3 menurut saya. Satu, kemampuan spatial thinking, memahami fenomena tentang tempat, lokasi, jarak, dan sebagainya. Kemampuan spatial analysis, intersection, overlapping, junction, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kemampuan spatial programming. Data yang tadi saya olah, mangrove di sungai Delta Sungai Mahakam itu menggunakan cloud computing Google Earth Engine. Itu pakai JavaScript, bukan user interface pakai efek-efek pendamping, nggak bisa. Jadi kemampuan spatial programming ini jadi kemampuan core penting untuk menguasai GWI. Terakhir, kita pertanyaan, saya sepakat aja ya, oke. Kesimpulannya, negara Anda ini negara yang besar, kompleks, multi etnis, luar biasa. Jadi Anda perlu apa? Perlu memanfaatkan GWI untuk pengembangan Indonesia yang lebih sistemik. Sebagai akademisi, saya mengencourage Anda agar Anda mengeksplor, Anda terlibat dan mengaplikasikan sains GWI, tidak hanya di penelitian, tidak hanya untuk skripsi, tapi juga untuk pengabdian masyarakat, social service yang mendukung para pengambil kebijakan. Intinya sederhana, people, planet, profit. Jadi secara ekonomi dia harus viable, sosial developable, ecological developable, maka viable, developable, dan durable akan menjadi sustainable. Terakhir, rekomendasi dari saya, tonton film ini. Gak nyambung ya. Ini kalau dikira juga ya, kalau ditutup sama film, saya suka begitu. Film ini cerita tentang bagaimana Anda menghadapi kegagalan. Ya, ini astronot pertama dan satu-satunya yang berasal dari keluarga buruh tani. Yang kedua, ini anak muda miskin di desa kecil di India, 12 kali gagal untuk jadi kalau di India itu untuk jadi eselon itu nggak berkarir, tapi ikut tes, namanya UPSC, Junior Public Service Commission. Kalau mau jadi eselon, pejabat tinggi. Ini gagal terus. Intinya adalah satu, bagaimana mengelola kegagalan. Kedua, bagaimana terus bangkit dan mencoba. Anda hidup di era yang luar biasa, zamannya berbeda mungkin dengan zaman saya, tapi yang namanya kegagalan keberhasilan itu sama. Tinggal bagaimana Anda menghadapinya. Anda bisa tonton di Amazon, yang film yang sebelah kiri sana, yang sebelah kanan Anda bisa tonton di Netflix. Kalau Anda nggak nangis belum berair mata, potong telinga saya. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan topik-topik tertentu pasti memunculkan ide-ide baru gitu. Dan selalu disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti. Jadi yang tadi juga Pak Fatwa cerita pernah nyewa jeep meneliti barang itu ya, itu sampai ke Malang Selatan, ujungnya berhenti di tempat pelelangan ikan. Saya beli ikan. Saya beli cumi. Beli cumi-cumi ya. Ya menarik sekali, masuk-masuk hutan ya. Impiannya Pak Fatwa itu menarik-menarik ya. Oke, masih ada tanya jawab Pak? Boleh? Bagus, satu atau dua kalau ada. Ya boleh, kalau ada yang mau bertanya ya. Ya silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya mau tanyakan tadi terkait GWI itu kan tadi dari data yang kita olah atau kita training untuk menjadi suatu algoritma sebuah AI. Nah itu kita itu kalau misal mau melakukan penelitian atau istilahnya membuat suatu terobosan itu
data kita tuh harus kita main sendiri atau kita bisa menggunakan data dari di mana gitu Pak? Terima kasih pertanyaannya bagus. Pertama yang harus Anda pahami, jangan masuk ke data dulu. Pahami dulu masalahnya apa. Skalanya bagaimana? Skala global, regional, nasional, lokal. Baru Anda cari data. Kalau datanya tersedia, baru Anda tolong. Kalau tidak tersedia, cari caranya. Jadi teman-teman sekalian, apapun hal yang mau Anda lakukan, jangan berangkat dari data. Tapi pahami, understand the real problem. Pahami dulu masalah dasarnya apa, akar masalahnya apa. Kalau akar masalahnya akan ketemu data yang tepat. Tapi kalau cari datanya dulu, nggak ketemu akar masalahnya. Paham? Kenapa kemudian solusinya adalah pindah ibu kota? Padahal akar masalahnya bukan lokasi. Ya jadi solusi. Kenapa kemudian solusinya adalah bansos, bukan pendidikan dan kesehatan? Selesai nggak masalahnya? Kalau pakai bansos nggak selesai. Karena apa? Mereka berangkatnya dari data dulu. Berapa jumlah orang miskin? Berapa jumlah orang yang usaha? Pahami dulu pendidikannya gimana, kesehatannya gimana. Saya bicara masalah global ya. Nah, kalau bicara GIS, misalnya Anda mau tahu lokasi yang tepat untuk buang sampah, itu bisa pakai GIS. Anak ITB melakukan riset eksis ini, penentuan lokasi pembuangan tempat sampah yang tepat. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya bukan lokasi, akar masalahnya adalah sosiologi masyarakat. Dicari dulu ekonominya, background demografinya. Data itu yang dimaksudkan adalah data training, bukan data cukar satu hit, data sensor, bukan. Jadi pertama apa? Pahami akar masalahnya, cari data yang tersedia. Kalau sudah ada, bandingkan dengan data lainnya. Itu maksudnya. Semuanya gitu ya, jelas ya? Thank you. Baik, ada lagi satu lagi kali ini ya. Satu lagi silakan. Oh ya. Gimana sih Pak sebenarnya? Saya mau tanya Pak. Nah, GOE ini bisa diimplementasikan ke saat ada jawab. Nah, saya mau tanya nih, kalau GOE ini di-hire ke sebuah perusahaan, nah, apa kan intinya perusahaan ini saya membuka cabang ke Nusa Tenggara ini. Nah, apakah perusahaan tersebut menutup kos untuk meng-hire GOE tersebut? Apa bisa berguna untuk perusahaannya setelah UMKM? Iya, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Kalau perusahaan kelas UMKM, sebaiknya nggak usah bicara data. Karena data itu adalah new currency dan yang cost-nya paling tinggi. Jadi kalau Anda bicara sistem informasi, cost yang paling tinggi itu bukan hardware sekarang. Cost yang paling tinggi adalah data. Nah kalau UMKM, jangan bilang nggak mahal. Ya. Maka yang terpenting adalah sekarang, pertama UMKM, pahami dulu ini usahanya apa. Kemudian target pasarnya seperti apa, siapa, di mana, baru kemudian dia mencari data-data terkait. Mikrodata aja. Kalau cari yang makrodata dan kemudian datanya itu sangat banyak, besar, jadi cost yang tidak seimbang, gitu. Yang balance. Gitu. Jadi saran saya yang pertama pahami dulu skalanya apa, skalanya seperti apa, siapa target marketnya, baru kemudian cari data. Pemaparannya yang menarik. Terima kasih juga kehadiran teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, terutama teman-teman mungkin yang mungkin masuk tahun-tahun terakhir bisa dapat ide-ide untuk skripsinya, mungkin terutama yang terkait dengan geoinformatika. Juga di sini ada kayaknya mahasiswa yang geoinformatikanya Pak Rizwan dan Pak Alfi mungkin ada ya. Baik, itu aja ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terhadap semuanya. Saya kembalikan kepada Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Saudara Indra Mata ini sebagai simbol apresiasi kami atas kesediaan Pak Fatwa untuk bisa memberikan ilmu kepada mahasiswa di sini. Untuk itu saya undang kepada Pak Fatwa untuk bisa maju ke depan. Pak Rizwan selaku ketua panitia bisa menyerahkan simbol yang telah kita siapkan. Mungkin agak ke tengah ya. Sekali lagi kita beri aplaus yang luar biasa untuk Pak Fatwa. Terima kasih pemberian ilmu yang luar biasa. Demikian tadi kuliah tamu GOAI tentang present issues dan future challenges telah selesai dilaksanakan.
Terima kasih juga kepada Bapak Fatwa selaku narasumber yang telah menyampaikan materi yang begitu menarik. Dan terima kasih atas partisipasi aktif dari adik-adik mahasiswa Filkom. Semoga ilmu yang sudah disampaikan tadi menjadi manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Kami selaku pembawa acara mohon diri. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.